Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari tafsir surah Yasin. Sekarang kita akan membahas ayat 28 sampai 32 yang merupakan lanjutan kisah Ashabul Qaryah atau penduduk sebuah kota, tentang penurunan azab atas orang-orang yang mendustakan para rasul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa ma anzalna ala qaumih, dan setelah dia dibunuh, kami tidak menurunkan pada kaumnya min ba'dihi, setelah itu min jundin, berupa satu pasukan minas sama, dari langit. Wa ma kunna munzilin, dan kami tidak perlu menurunkannya. In kanat illa sayhatan wahidah, azab mereka itu cukup dengan satu teriakan saja. Fa idahum khamidun, maka setelah itu mereka mati. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah besar penyesalan diri para hamba itu. Ma ya'tihim mir rasul, tidaklah datang kepada mereka seorang rasul pun illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka mengolok-oloknya, menghinanya, memojokkannya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun, tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Annahum ilaihim la yarji'un, mereka setelah binasa tidak ada yang kembali kepada mereka di dunia. Wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun, tidak ada satu umat pun kecuali semuanya akan dihadirkan kepada kami untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, ayat-ayat ini merupakan
kelanjutan ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi persesuaian munasabah ayat ini, pembahasan ayat-ayat ini merupakan lanjutan kisah penduduk suatu negeri yang dijelaskan sebelumnya. Di sini Allah Ta'ala menerangkan keadaan orang-orang yang mendustakan para rasul dan menjelaskan sunnahnya atau ketentuannya terhadap orang-orang seperti mereka dengan azab dunia. Kemudian azab akhirat yang kelak akan mereka hadapi. Jadi telah diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya tentang penduduk suatu negeri yang para ulama berbeda pendapat. Nah, yang kita ambil di sini adalah negeri Antiokhia yang posisinya ada di barat laut Syria. Seperti itu ya petanya, ada negeri Antiokhia atau Antioch. Walaupun tidak ada kesepakatan ya tentang nama negeri, dan dalam sejarah itu posisi ataupun lokasi dan pelaku itu tidak terlalu penting ya, dan kalaupun ada perbedaan dimaklumi. Yang menjadi titik tekan adalah perilaku yang dilakukan oleh para pelaku itu. Waktu tempat di mana itu terus bergulir, sejarah terus berganti dan terulang-ulang. Pelaku dan tempatnya bisa berbeda-beda. Nah, sudah diceritakan sebelumnya bahwa negeri ini atau kota ini didatangi oleh utusan Rasul. Apakah Rasul yang merupakan utusan Allah ataukah utusan dari Nabi Isa? Ini sudah kita bahas, para ulama berbeda pendapat. Awalnya 2 orang Rasul, kemudian dikuatkan lagi dengan seorang Rasul, jadi 3 Rasul memberikan peringatan kepada negeri ini untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Namun mereka menolaknya. Maka datanglah penduduk dari ujung kota, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, datang dari ujung kota seorang yang memiliki upaya untuk menyelamatkan kaumnya. Yang menjadi lakon atau pelaku utama ya rajulun yas'a di sini, laki-laki yang bukan dari kalangan Rasul 3 tersebut. Laki-laki inilah yang berupaya untuk memberikan peringatan, nasihat kepada kaumnya supaya mengikuti para Rasul, dan ternyata kaumnya masih ingkar. Bahkan mereka memberikan ancaman, kalau tidak selesai, tidak berhenti dari memberi peringatan, lanarjumannakum, kami akan merajam kalian, membunuh kalian. Dan ternyata betul ya, kaumnya akhirnya membunuh laki-laki ini, yang menurut para ulama laki-laki ini bernama Habib An-Najjar. Dia dibunuh dan mati syahid, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan Habib An-Najjar ini ke surganya Allah Ta'ala. Dan setelah dia masuk ke surga, menyesal kenapa kaumnya tidak mengetahui nikmat yang dia dapatkan. Jadi penjelasannya sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya. Masuk surganya Habib An-Najjar ini adalah sebagaimana para syuhada. Mereka ini hidup di sisi Allah Ta'ala. Walaupun tidak di dunia, mereka hidup dalam kebahagiaan. Surga yang dimaksud di sini, sebagian ulama mengatakan, yaitu kehidupan di alam barzakh. Mereka ada di alam barzakh dengan fasilitas seperti yang ada di surga. Kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, itu seperti
merasakan pada saat di surga nanti, di surga yang sesungguhnya. Mereka berada di alam barzakh tetapi seperti mendapatkan kenikmatan yang ada di surga. Seperti itulah harapan kita semuanya. Kita berharap mudah-mudahan mendapatkan nikmat kubur, kegembiraan di alam kubur, kesenangan di alam kubur, terhibur dengan amal-amal kebaikan kita, karena waktunya sangat panjang di alam barzakh ini sebelum nanti memasuki alam akhirat yang sesungguhnya di surga Allah Ta'ala insyaallah. Maka berada di alam barzakh ini dalam waktu yang sangat panjang ya, sampai menunggu datangnya hari kiamat. Nah, inilah nasib yang didapatkan oleh Habib An-Najjar, seorang syahid insyaallah, dengan dakwahnya, semangatnya, dibunuh oleh kaumnya dan mendapatkan imbalan surga dari Allah Ta'ala. Inilah peringatan bagi kita semuanya. Allah Ta'ala memberikan peringatan keras kepada kaumnya yang melakukan pengingkaran. Lanjutan kisah ini disebutkan di awal juz. Kalau kita buka mushaf Al-Quran, ada awal juz ke-23 ayat ke-28 ini. Lanjutan kisah ini disebutkan di awal juz karena penetapan atau jumlah juz-juz dalam Al-Quran berdasarkan pada aspek lafalnya, bukan persambungan aspek makna. Sudah sama-sama kita pahami Al-Quran ini kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, dan tawqifiyah sifatnya, urutan ayat-ayatnya, surat-suratnya, juz-juznya itu merupakan petunjuk secara tauqifiyah, letterlet, tidak bisa dirubah, tidak boleh diacak. Itu adalah petunjuk yang disampaikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, termasuk juz-juznya. Walaupun turunnya berbeda-beda, surah Al-Alaq diturunkan yang 5 ayat pertama itu pada saat awal-awal beliau bertahanus menyendiri di Gua Hira, itu baru 5 ayat pertama. Sedangkan 6 ayat yang ke-6 sampai akhir surah Al-Alaq itu diturunkan beberapa tahun berikutnya, terpisah secara waktu, tetapi digabungkan menjadi satu surat. Dari mana penggabungan? Dari Allah Ta'ala, petunjuk dari Allah kepada Rasulnya. Walaupun turun pertama-tama, tapi diturunkan atau diposisikan di juz amma, di urutan yang akhir, bukan di awal. Nah, inilah semuanya ini sudah tertata sedemikian rupa. Pembahasan di dalam mushaf Al-Quran adalah sesuai petunjuk Allah, bukan kaitannya dengan masalah kisah, karena Al-Quran bukan novel, bukan cerita bersambung yang berdasarkan kisah para Nabi dan Rasul dikisahkan secara terpisah-pisah dalam Al-Quran, dalam surah-surah atau ayat-ayat yang berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan ya dari sisi aspek kaitan dengan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Termasuk di sini cerita tentang masalah Ashabul Qaryah di akhir juz 22 dan dilanjutkan pada juz ke-23 ini. Berikutnya jemaah sekalian, tentang tafsir dan penjelasan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna ala qaumihi, kami tidak menurunkan pasukan malaikat dari langit kepada kaum mukmin. Jadi yang dimaksud dengan jundin, pasukan, itu adalah malaikat. Allah tidak menurunkan pasukan malaikat dari langit untuk memberikan pembelaan kepada Habib An-Najjar setelah mereka membunuhnya, karena mengajak beriman kepada kami, ya, kepada Allah Ta'ala.
sudah pernah saya singgung ya, pada saat Allah Ta'ala berfirman dalam ayat-ayat Al-Quran menyampaikan redaksi dengan dhamir mutakallim jamak, wa ma anzalna, dan tidaklah kami turunkan. Allah tidak mengatakan wa ma anzaltu, tidaklah saya atau aku turunkan. Ini sudah pernah saya sampaikan dan barangkali para ustadz yang lain juga sudah menerangkan bahwa penyampaian dhamir atau kata ganti mutakallim yang berbicara dalam bentuk jamak adalah mengandung unsur ta'zim, pengagungan, penghormatan kepada Allah Ta'ala. Bukan bermakna Allah lebih dari satu. Wal'iyadzubillah ya. Kita berlindung dari mengatakan seperti itu ya. Biasanya kami itu kan lebih dari satu. Ketika Allah mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, misalnya di surah Al-Qadr, inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan, ya kami bukan aku. Ini adalah unsur ta'zim, ada unsur penghormatan, pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dan juga sebagian ulama mengatakan ada keterlibatan para malaikatnya, terutama dalam proses turunnya wahyu Al-Quran. Nah, jadi Allah menurunkan dan dibawa oleh para malaikatnya, ada kontribusi dari para malaikat. Dan kalau terkait dengan penjagaan keaslian Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, surah Al-Hijr ayat ke-9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Nah, kami di situ sebagian ulama mengatakan Allah Ta'ala yang menjaga keaslian Al-Quran, kemudian para malaikatnya, dan juga para penghafal Al-Quran. Mereka ikut berkontribusi ya, sehingga penghafal Quran disebut Al-Hafidhu. Di samping artinya orang yang menghafal, juga orang yang menjaga keaslian Al-Quran. Nah, seperti itulah penjelasannya. Yang paling utama, maksud daripada pengungkapan kata ganti yang jamak adalah lit ta'zim, memberikan penghormatan, pengagungan kepada Allah Ta'ala. Allah tidak menurunkan pasukan malaikat sesudah meninggalnya syahidnya Habib An-Najjar ini. Kami tidak perlu melakukan hal itu karena persoalannya terlalu ringan dalam dengan Allah Ta'ala untuk menyelesaikan kaum yang dolim, kaum yang menentang, yang membunuh dai, yaitu Habib An-Najjar ini. Tidak perlu sampai diturunkan pasukan malaikat. Kodok kami, ketentuan kami terdahulu menetapkan pembinasaan mereka adalah dengan teriakan, bukan menurunkan pasukan malaikat dari langit. Jadi Allah Ta'ala sudah menentukan kodoknya, takdirnya sudah ditetapkan, tertulis di Lauhul Mahfuz tentang kejadian seluruh alam raya, mulai yang pertama sampai nanti akhir zaman, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam, yaitu pena. Tidak bisa kita deskripsikan atau kita gambarkan bentuknya, rupanya seperti apa, dan tidak perlu kita berpikir karena kita tidak sampai pikiran kita untuk mendeskripsikan, menggambarkan ya. Cukup kita imani apa adanya. Dan saat itu Allah berfirman kepada Al-Qalam, "Uktub, tulislah." Maka Al-Qalam bertanya, "Madza aktubu ya Rabbi?" Apa yang harus saya tulis ya Allah? Kata Allah, "Uktub maqadir al-khalqi hatta taqum as-sa'ah." Tulislah takdir, ketentuan untuk seluruh makhlukku sampai hari kiamat. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, itu sudah tertuliskan
nasib seluruh makhluk termasuk kita manusia. Fulan-fulana siapapun kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz kejadian-kejadian yang akan kita alami pada tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian itu akan mengalami seperti ini, mendapatkan musibah, mendapatkan kecelakaan, mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakkan, itu sudah tertulis sehingga tidak perlu kita sesali, tidak perlu putus asa, tidak perlu meronta-ronta. Semuanya adalah takdir Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah mentakdirkan segala sesuatu dan apa yang Allah tentukan Allah kerjakan. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala terhadap musibah yang aku dapatkan, wa akhlifni khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik. Nah, itulah sikap kita ya pada saat mendapatkan musibah, yaitu ridho, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk remehan terhadap mereka. Sebab penurunan pasukan malaikat hanya untuk persoalan-persoalan yang besar. Allah menurunkan bantuan dengan pasukan malaikat ini untuk persoalan-persoalan yang besar. Kalau pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, Allah menurunkan bantuan malaikat pada saat perang Badar, perang Ahzab, perang Hunain. Ini perang yang luar biasa. Pasukan kaum muslimin ini berada dalam situasi yang gawat, darurat, maka harus ditolong dengan diturunkan para malaikat untuk membuktikan kekuasaan dari Allah Ta'ala. Karena sebelumnya, terutama sebelum perang Badar, Nabi beristighosah, memohon perlindungan kepada Allah. Pada malam perang Badar beliau bermunajat pada Allah Ta'ala, mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih ketiak beliau yang mulia, dan di antara sisipan doanya, Allahumma in tuhlik hadhihi lisaba lan tu'bata fil ardi abada, ya Allah, kalau engkau menghancurkan pasukan kecil ini, kelompok kecil ini, niscaya engkau tidak akan disembah di bumi selamanya. Ini kan dalam tanda kutip mengintimidasi Allah Ta'ala, mengancam. Tetapi Allah suka dengan permintaan seperti itu. Kita minta dengan ngotot, dengan serius, seolah-olah tidak ada kekuatan lain selain Allah Ta'ala. Allah suka dengan itu. Maka Allah menurunkan para malaikat untuk membantu Rasulnya memenangkan atas orang-orang kafir. Seperti itu persoalan-persoalan yang besar. Membinasakan mereka, kaumnya Habib An-Najjar ini, tidak perlu dengan menurunkan pasukan malaikat dari langit, tetapi cukup kami binasakan dengan sekali teriakan, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut, in kanat illa sayhata wahidah fa idahum khamidun. Pembinasaan mereka cukup dengan teriakan Jibril, mereka pun mati bergelimpangan, tidak bergerak. Para ulama berbeda pendapat, apakah memang betul Jibril yang berteriak? Karena tidak ada hadis yang menjadi panduan secara tekstual ya. Jadi ini hanya sebuah penafsiran. Yang berteriak adalah Jibril. Kalau ada pendapat lainnya silahkan, kalau ada bukti ya. Jadi kita imani teriakan soihatan, teriakan, satu kali teriakan. Kalau pendapat Jibril ya kita terima, selama tidak ada yang menentangnya. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang mulia, yang sangat taat kepada Allah Ta'ala. Di antara cirinya, Jibril ini memiliki 600 sayap.
yang kalau satu sayapnya dikembangkan akan menutup ufuk. Ufuk itu adalah pemisah antara bumi dan langit, ya, akan menutup, tidak bisa terlihat matahari atau langit. Itu baru satu sayapnya yang dikembangkan, belum yang lainnya. Jadi kalau berteriak ya luar biasa. Tidak perlu kita gambarkan bagaimana teriakannya, apakah berupa suara seperti petir, apakah berupa kata-kata ancaman, Allahu a'lam. Ini tidak boleh kita gambarkan, kita bayang-bayangkan, seperti nggak perlu, ya. Cukup kita imani apa adanya. Kata ingkanat hukumannya adalah dengan sekali teriakan. Wahidah di sini mempertegas bahwa perkara tersebut kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan, ya, biasanya dalam bahasa Arab pak marbuto di akhir itu menunjukkan satu, ya. Ingkanat illa soihatan itu sudah menunjukkan satu. Kalau ditambah wahidatan berarti menguatkan. Teriakannya hanya satu saja, tidak berkali-kali. Satu saja cukup, satu kali teriakan sudah menghancurkan mereka. Kalau ditambah wahidatan memperkuat. Di sini, ya, mempertegas bahwa perkara tersebut kecil bagi Allah, ya. Sedangkan faidahum khamidun mengisyaratkan cepatnya pembinasaan mereka. Tiba-tiba mereka langsung binasa. Dan diceritakan binasanya itu satu persatu secara terus-menerus, ya, sampai mereka habis. Selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wahai orang-orang yang mendustakan para rasul, ratapilah dengan pilu dan sesalilah perbuatan kalian, karena rasul yang menyerukan tauhid, kebenaran dan kebaikan selalu kalian cemooh, dustakan dan tolak. Maksud ya hasratan 'alal ibad adalah inilah waktu untuk meratapi bagi pendusta para rasul. Jadi jemaah sekalian, ketika Allah Ta'ala bercerita kepada kita tentang nasib yang dirasakan oleh umat-umat sebelum kita yang menentang para rasul dan berakhir dengan kehancuran, maka ini sekaligus sebagai peringatan, ya, kepada orang-orang kafir Quraisy yang saat itu berada di Mekah yang menentang dakwahnya Rasulullah SAW, bahwa kalau orang-orang kafir Quraisy menentang dakwah, tidak mau menerima Islam, maka nasibnya juga sama. Mereka akan mendapatkan kehancuran sebagaimana yang dirasakan oleh umat-umat sebelum kita ini, termasuk di sini. Ini adalah merupakan kerugian yang amat sangat. Sedangkan penggunaan kata hasratan dalam bentuk isim nakirah, tidak ada alif lamnya, ya, bukan al-hasrah, tetapi hasratan isim nakirah adalah untuk memberikan pengertian yang banyak, penyesalan yang banyak, tidak terhingga, terus menerus. Sebabnya mereka tidak mengambil pelajaran dari orang-orang yang seperti mereka dari kalangan umat-umat terdahulu. Kenyataannya tidak ada satu orang pun yang meratapi nasib mereka. Sebab maksud ayat ini adalah menunjukkan penyesalan mereka ketika menghadapi dan menyaksikan azab. Ada yang mengatakan para malaikat menyayangkan sikap orang-orang kafir ketika mereka mendustakan para rasul. Jadi hasratan di sini isim nakirah, baik itu dari sisi waktunya tidak terbatas, kemudian siapa yang menyesal juga tidak terbatas. Para malaikat menyesalkan, bahkan ada mengatakan Allah menyesalkan, tetapi ini ada catatan, ya. Apakah boleh menisbatkan sifat menyesal pada Allah? Ini ada pembahasan tersendiri. Intinya ini adalah pelajaran bagi siapapun
yang membaca, yang mendengarkan nasib mereka. Itu tidak boleh meniru pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan generasi sekarang dan generasi mendatang. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum mereka yang dibinasakan Allah Ta'ala karena mendustakan para rasul seperti bangsa Ad dan Samud. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam, sedangkan kaum Samud adalah kaumnya Nabi Saleh alaihissalam yang sudah pernah kita singgung. Kaum Ad ini berada di Yaman, di Arab bagian selatan, sedangkan kaum Samud ini berada di Arab bagian utara. Ashabul Hijri, kaumnya Nabi Saleh, sama-sama melakukan pembangkangan. Kaum Ad dengan menyembah berhala-berhala, kaum Samud dengan menentang dakwahnya Nabi Saleh, membunuh unta yang keluar dari batu besar yang merupakan mukjizat Nabi Saleh, tetapi dibunuh oleh salah seorang mereka yang sangat celaka, menurut ahli tafsir bernama Qadar, namanya saya lupa ya. Jadi fakadzabu fa'aqaruhu, mereka mendustakan Nabi Saleh dan menyembelih unta ini. Mereka tidak kembali lagi ke dunia. Hal ini membuktikan kekeliruan orang-orang terdahulu yang meyakini secara bodoh bahwa mereka akan kembali lagi ke dunia ini seperti semula, atau dalam bahasa kita reinkarnasi itu tidak ada ya. Tidak ada dalam Islam. Mereka sudah meninggal ya meninggal, mereka dihisab nanti di akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala mengenai mereka di ayat yang lainnya, surah Al-Jathiyah ayat ke-24, wa qawlu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Padahal mereka tidak mempunyai ilmu sama sekali tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga. Jadi mereka ini disebut ad-dahriyun ya, kaum yang percaya kepada masa. Keyakinannya disebut ad-dahriyah. Mereka tidak meyakini pencipta dari alam raya. Mereka hanya menisbatkan nasib ini kepada waktu, kepada masa saja. Meninggal ya meninggal, tidak ada pertanggungjawaban. Nah, itulah orang-orang ateis atau yang tidak percaya dengan Tuhan, yang tidak percaya dengan Al-Khaliq, orang-orang kafir ya. Nah, kemudian berikutnya Allah Ta'ala memberitahukan bahwa mereka ini diazab, dihisab, dan hukuman di akhirat setelah azab di dunia. Di dunia mereka mendapatkan muqaddimah, pengantar pokok dari azab, dan di akhirat semakin berat. Wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun, sesungguhnya seluruh umat terdahulu dan yang akan datang semuanya akan dihadirkan di hadapan Allah untuk menjalani hisab pada hari kiamat. Lalu dia akan membalas amal perbuatan baik dan buruk mereka. Baik yang melakukan pengingkaran secara langsung, ataukah kaum yang membiarkan kemungkaran itu, semuanya binasa. Tetapi masing-masing nanti akan mempertanggungjawabkan, dihisab sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Ayat seperti ini diantara yang lainnya surat Hud ayat ke-111, wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Sesungguhnya kepada setiap yang berselisih itu Tuhanmu pasti akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka.
Sesungguhnya Dia Maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini menjadi dalil bahwa orang yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala tidak berarti Allah membiarkannya, namun Allah akan menghimpunkan dan menghisapnya serta menahannya dan menghukumnya. Sebab seandainya kematian adalah akhir dari segalanya, niscaya ia adalah waktu yang nyaman. Jadi kalau kematian itu merupakan akhir finish dari segala sesuatu, ya beres. Orang-orang yang bunuh diri itu pikirannya cekak seperti ini ya, kematian akhir dari segala sesuatu, sehingga mengakhiri segala problematika di dunia dengan bunuh diri. Padahal justru itu adalah awal dari hisab dalam kehidupan di alam barzakh dan seterusnya. Ini tidak perlu ya sebuah ucapan dari syair. Nah, berikutnya tentang fikih kehidupan dan hukum-hukum. Yang pertama, mendustakan kebenaran para rasul mengakibatkan bertambahnya penderitaan, penyesalan dan ratapan. Yang kedua, tidak dikembalikan lagi ke dunia setelah meninggal atau dibinasakan. Yang ketiga, hari kiamat adalah hari pembalasan, hisab, pahala dan ganjaran, hukuman dan siksaan yang abadi. Maka harus kita ambil pelajaran. Hadirin rahimakumullah, ada faedah yang ingin saya tambahkan, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki pasukan dan tentara yang tersebar luas di langit dan di bumi. Kalau pasukan Allah dari langit adalah malaikat, sedangkan pasukan Allah yang ada di bumi ini sangat banyak. Yang bisa kita baca dalam Al-Quran, saya sitir di sini sebagian, ada 7 tentara Allah. Yang pertama yaitu air yang menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Bisa kita baca di antara ayatnya surah Al-Ankabut ayat ke-14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Dan sungguh kami utus Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh ini berada di antara kaumnya selama 950 tahun. Fa'akhadhahum at-tufan wa hum zalimun, maka mereka ditimpa oleh air bah yang sangat dahsyat pada saat mereka zalim. Jadi Nabi Nuh ini berdakwah ataupun mendampingi kaumnya dalam waktu yang sangat lama. Usianya 1000 tahun kurang 50, jadi 950 tahun, waktu yang sangat panjang. Tetapi pada saat itu ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, ditentang oleh kaumnya. Bisa kita baca ya, surah Nuh secara lengkap, cerita bagaimana semangat Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Rabbi inni ta'atu qaumi lailan wa nahara, ya Allah, saya berdakwah kepada kaumku itu siang malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Mereka tidak lain kecuali lari. Merespon dakwahku itu lari, tidak menerima. Wa inni kullama ta'utuhum litaghfira lahum, ya Allah, pada saat aku mendakwahkan mereka supaya aku mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan jari-jarinya di telinganya, tidak mau mendengarkan Nabi Nuh dalam berdakwah. Wastaghshaw thiyabahum, mereka menutupkan bajunya di kepalanya, tidak mau mendengarkan dakwanya Nabi Nuh. Wa asarru wastakbaru istikbara, mereka terus menerus melakukan seperti itu dan mereka sombong, tidak mau menerima dakwanya Nabi Nuh. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu yang besar. Pada saat itu dibuli oleh kaumnya, musim kering, membuat perahu. Nah, ternyata berikutnya ketika perahu sudah siap, Allah Ta'ala menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam tidak terputus, sehingga terjadi banjir yang dahsyat menenggelamkan apapun di sana. Kemudian Nabi Nuh menyuruh kepada keluarganya, kepada kaumnya. Ada sebagian keluarganya yang ikut dan satu anaknya yang tidak mau ikut, mau lari di atas bukit tapi akhirnya tenggelam juga.
dan kapal ini terombang-ambing di atas laut, di atas banjir ya, selama 150 hari atau kurang lebih 5 bulan, baru kemudian bersandar di Bukit Judi yang kurang lebih ada di Turki. Yang ikut dakwah atau yang merespon yang ada di kapalnya Nabi Nuh ini sedikit, hanya 80 orang saja. Coba kita bayangkan ya, beliau berdakwah sekian tahun lamanya hanya diikuti 80 orang saja. Masih banyak jamaah kita ya, jamaah masjid ini lebih banyak daripada yang ikut dakwahnya Nabi Nuh. Itulah pelajarannya bagi kita. Ada nabi yang ditentang oleh kaumnya seperti itu. Yang kedua yaitu pasukan Allah berupa angin yang menyapu bersih kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad tadi. Di antara ayatnya surah Al-Haqqah 6-8, wa amma atun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, mereka dihancurkan dengan angin topan yang sangat dingin. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyat ayyam. Terus menerus menghancurkan mereka selama 8 hari 7 malam, terus menerus khusuma. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka mereka ini seperti batang-batang kurma yang lapuk, yang hancur, yang roboh, tidak berdaya sama sekali. Fahal tarolahum min baqiyah, maka apakah kamu masih menyaksikan sisa? Habis kaum Ad ini kaum yang punah. Ini merupakan Arab, kalau Arab kuno yang tidak ada generasi penerusnya. Habis ya, mereka posisinya di sekitar Yaman. Yang ketiga yaitu tanah yang menjungkir balikkan kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut melakukan penyimpangan, yaitu berupa disorientasi seksual. Ya, mereka menyukai sesama jenis, ini sudah pernah kita singgung di antara ayatnya Al-Hijr 73 sampai dengan 74. Fa akhadhatuhum sayhatu musyrikin. Mereka ditimpa dengan teriakan yang keras pada saat matahari akan terbit. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Maka kami jadikan bumi yang bagian bawah diangkat, kemudian wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Mereka dihujani dengan batu. Setelah bumi terangkat, kemudian menghujani pasukan Nabi Lut dengan batu. Yang keempat adalah hawa panas yang menghukum kaum Madian, kaumnya Nabi Syu'aib yang diabadikan di banyak ayat, di antaranya surat Asy-Syu'ara 189. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Nabi Syu'aib. Fa akhadhahum 'adzabu yaumi dzullah, maka Allah menyiksa mereka pada hari naungan. Innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim, itu adalah hari azab yang pedih yang diceritakan, disampaikan Ibnu Katsir, ketika Allah menurunkan azab kepada kaum Madian. Mereka ditimpa kepanasan, tidak ada angin, tidak ada hujan selama 7 hari. Mereka kepanasan, berada di rumahnya masing-masing. Sebagian keluar rumah karena melihat awan hitam yang seolah-olah ini akan turun hujan, padahal itu adalah justru merupakan siksaan bagi mereka. Dan akhirnya bumi bergetar dan ada petir yang menghancur leburkan kaum Nabi Syu'aib, yaitu kaum Madian ini. Berikutnya adalah petir yang menyambar kaum Tsamud, di antara ayatnya surah Al-Haqqah ayat kelima. Fa amma Tsamud fa uhliku bid-dhaghiyah. Adapun kaum Tsamud, mereka dihancurkan dengan suara petir yang sangat keras. Mereka berada di Al-Hijr, yang kalau sekarang ya posisinya di Al-Ula, yang sudah saya sampaikan. Al-Ula ini memang secara alam bagus dan dijadikan oleh pemerintah Saudi Arabia sebagai destinasi wisata unggulan. Nah, biayanya sangat mahal ya. Jadi kalau dulu mereka adalah kaumnya Nabi Soleh, kaum Tsamud, yang Nabi sendiri melarang para sahabat ketika melewati Al-Hijr atau melewati daerah kaum Tsamud. Nabi melarang para sahabat jangan minum airnya, karena ini warisan daripada orang-orang yang melakukan maksiat dulu, tapi malah sekarang dijadikan sebagai destinasi wisata. Allahu a'lam. Yang berikutnya, laut menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, surah Al-Baqarah 50.
wa idfaraqna bikumul bahar, dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian laut merah, fa anjainakum, kami selamatkan kalian, wa gharaqna ala fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, wa antum tanzurun, pada saat kalian melihatnya. Yang terakhir yaitu burung, kelompok gerombolan burung-burung, ya, orang-orang menyebut burung ababil. Ababil ini artinya berkelompok ataupun bergerombol, bukan nama, tapi ini adalah merupakan kondisi, ya. Burung tersebut Allah utus untuk menghancurkan pasukan bergajah. Warsalna alaihim thayrun ababil, kami kirimkan kepada mereka burung-burung yang sangat banyak jumlahnya. Ketika saat itu Raja Abraha membuat tandingan gereja besar di Son'a di Yaman untuk menandingi kebesaran Ka'bah, maka terkirimlah pasukan yang jumlahnya banyak, di antara sebagian besar naik gajah-gajah yang sangat besar. Ketika sampai di perbatasan, ya, di luar kota Mekah, namanya daerah Al-Mughammas, gajah-gajah ini tidak mau melanjutkan perjalanan ke Mekah. Ketika disuruh lanjut ke Mekah, gajah ini berhenti, tidak mau berjalan. Tapi ketika diarahkan ke samping, ke kanan, ke kiri, di luar Mekah, mau berjalan. Ini adalah takdir Allah Ta'ala. Jadi ketika mereka terhambat di situ, Allah menurunkan burung yang jumlahnya sangat banyak. Satu burung membawa 3 batu, satu di paruhnya dan satu serta berikutnya di kanan kiri kakinya. Batu yang sebesar kacang itu, yang kecil tetapi sangat panas dan menghancur leburkan pasukan bergajah termasuk Abraha. Itu bertahan, dengan dipaksa bertahan, dia balik ke negaranya dan meninggal di sana dalam keadaan sudah hancur tubuhnya, kulitnya, dagingnya sudah lepas, tinggal tulang belulang dan hancur pada saat sampai di Yaman. Itulah tentara-tentara Allah Ta'ala dikirimkan untuk menghancurkan umat-umat sebelum kita yang melakukan kemaksiatan ataupun kezaliman. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, kalau manusia melakukan kezaliman, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan aturan, mereka rakus, maka Allah Ta'ala mengirimkan bala tentaranya, ya, termasuk yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan yang terakhir kemarin hari Sabtu terjadi di Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Banjar. Ini terjadi banjir bandang yang besar. Ini diantara sebab utamanya adalah kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Maka Allah memperingatkan, jangan sampai berlanjut kezaliman dan harus diinsafi ataupun bertaubat dari segala macam kezalimannya. Demikianlah tafsir dan tadabbur kita dari ayat ini, semoga bisa kita fahami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masih memberikan umur panjang kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu Ramadan, mempersiapkan fisik kita, ruh kita dengan sebaik-baiknya untuk menjemput dan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Oke, saya kira cukup. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.